Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya Indonesia dan rekan saya Cleo Dudin Tawakaf, dan saya Riki Dianti. Di sini kami akan menjelaskan materi biokimia 2 tentang siklus asam sitrat. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Prosedur proyek: pertama, mencari dan memahami materi siklus asam sitrat. Kedua, menjelaskan materi proses siklus asam sitrat. Ketiga, pembuatan video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga video penutup. Keempat, pengeditan video agar menarik. Materi singkat: siklus asam sitrat, siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil CoA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dalam bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat OAA. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. Tahap kedua yaitu oksaloasetat OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil CoA lain. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Pengikatan oksaloasetat dalam bentuk enzim terbuka menyebabkan perubahan struktural yang menginduksi transisi ke bentuk tertutup sehingga membentuk sisi pengikatan asetil CoA. Dalam reaksi ini, enzim menghilangkan proton dari gugus metil asetil CoA. Dengan demikian, mengubahnya menjadi enol. Enol selanjutnya menyerang karbon karbonil C2 dari oksaloasetat. Produk sitroil-CoA dengan cepat terhidrolisis untuk membentuk sitrat dan CoAs. Selanjutnya, sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Setelah itu, isositrat dioksidasi menjadi alpha-ketoglutarat dan CO2, di mana alpha-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alpha-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alpha-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Alpha-ketoglutarat dehidrogenase, dihidrolifoil transuksinilase, dan dihidrolifoil dehidrogenase. Kemudian, terjadilah pembelahan suksinil-CoA, digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. Setelah terjadi pembelahan suksinil-CoA, selanjutnya molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2, di mana suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Selanjutnya, fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel. Delta G sama dengan minus 3,8 kJ per mol yang dikatalisis oleh fumarase yang juga disebut sebagai fumarat hidratase. Kemudian, malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Kesimpulan 1, siklus Krebs terjadi matriks mitokondria dan disebut juga siklus asam trikarboksil. 2. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. 3. Asetil CoA yang telah terbentuk akan menjadi bahan baku pada siklus selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Keempat, siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini terdiri dari 8 reaksi dan berlangsung 2 tahap. Baiklah, kami akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.